Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat saya langit yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali lagi bertemu dengan channel Cahaya Langit yang insya Allah mudah-mudahan dalam keterangan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tidak menjadikan salah pemahaman dalam berdakwah untuk kemajuan umat Islam. Sekilas tadi saya melihat tayangan-tayangan dari beberapa YouTube yang ada, cuman saya sangat menyayangkan kenapa banyak orang yang berdakwah dengan cara mereka berdakwah selalu ada penentangan. Berdakwah untuk memajukan umat Islam sah-sah saja. Seperti apapun bentuk dakwah itu, insya Allah dakwah itu akan diterima selagi yang berdakwahnya ikhlas. Apapun metode cara orang berdakwah, tidaklah harus dijadikan penghancuran karakter. Dengan adanya dakwah seperti model yang dilaksanakan ataupun yang dibuat oleh Al-Ustadz Ujang Bustami ataupun siapapun bentuknya, silahkan. Ada yang berdakwah secara ilmiah dengan kajian-kajian ilmu fikih, ada yang berdakwah secara praktek, secara ilmiah dengan kajian-kajian dia mempunyai sedikit kemampuan ataupun ada kemampuan yang memang diberikan oleh Allah kepada dia. Yang namanya dakwah tidaklah harus saling gontok-gontokan. Setiap para kiai dan para ustadz pun pasti tidak akan merasa suka karena dakwah Islam ini tidak melalui dengan kekerasan. Tapi apabila seseorang banyak yang berdakwah tapi bentuk dengan kekerasan, baru itu akan sedikit jadi dilema. Contoh seperti memaksa untuk orang masuk ke dalam satu buah agama dengan paksaan, itu baru tidak dibolehkan dalam agama Islam. Islam tidak pernah mengajarkan ataupun Allah tidak pernah mengajarkan bentuk hambanya untuk berdakwah dalam kekerasan. Islam itu damai, Islam itu indah. Berdakwah dalam bentuk apapun insya Allah akan diterima oleh orang Islam. Nah, yang sulitnya ini mengajak orang-orang yang sudah beragama Islam untuk kembali kepada aturan Islam. Contoh, jujur, orang-orang yang melaksanakan ritual-ritual yang memang di luar kendali Islam, itu yang harus kita ajak. Cara bentuk dakwah itu pun memang diterima. Tapi kenapa kok banyak orang-orang yang memang sedikit mengkritik daripada kegiatan dakwah daripada seseorang. Jadi kalau kita ingin berdakwah, apapun bentuk dakwah itu, kita jangan dulu mengkritik. Lihat, mau dia settingan ataupun tidak, yang terpenting dia dakwah. Settingan dalam bentuk apapun, yang terpenting dia dakwah. Karena apa? Sifat settingan ataupun tidak settingan dalam bentuk dakwah tersebut, itu akan bisa masuk ke dalam pikiran umat Islam. Jujur, yang namanya ilmu-ilmu yang memang di luar ilmu-ilmu yang berbau mistis, yang sifatnya bisa merusak akidah agama Islam, apalagi akidah kita yang memang kita yang tadi sudah beragama Islam, dirusak oleh kita sendiri dengan adanya musyrik ataupun bersekutu kepada Allah. Maka perlu adanya pendakwah seperti ini. Maaf sahabat Cahaya Langit, jangan kita memponis daripada orang-orang yang berdakwah. Jujur, Allahu la yuhibbu, Allah tidak pernah suka dan Allah tidak pernah menyenangi orang yang memponis dengan dakwahnya. Selagi dakwah ini diterima oleh umat Islam, Pak, insyaallah mudah-mudahan dakwah ini sangatlah luar biasa. Nah, di kajian kali ini saya Tubagus Abdullah Syafi'i akan berdakwah bagaimana kita melihat alam nyata dengan alam tidak nyata. Dari alam nyata pasti manusia akan kembali ke alam tidak nyata. Dan saya akan berdakwah dengan cara
berziarah ke makam karomah-karomah aulia Allah, dan kita akan melihat titik mana yang harus kita lihat dan titik mana yang harus kita mainkan. Kalaupun nanti dakwah yang saya akan mainkan ini, dakwah yang akan saya laksanakan ini banyak kritikan, yo monggo silakan berkritik, tetapi dengan cara berkritik membangun. Sudah banyak yang dilakukan oleh umat Islam, para kiai, para ustadz yang berdakwah dengan metodenya masing-masing, dan itu tidak dipermasalahkan. Dan saya sendiri tidak pernah mempermasalahkan metode apa yang mereka berdakwah untuk umat, untuk agama mereka. Para kiai berdakwah dengan cara berceramah itu bagus, mengajak umat Islam. Para kiai berdakwah dengan cara metode dia mengajak umat Islam keluar daripada kemusyrikan, itu bagus. Jangan ditantang. Kenapa? Menantang sesuatu itulah tidak baik. Seseorang yang berjiwa besar, dia harus menerima metode yang dilakukan oleh umat Islam, metode dengan yang dilakukan oleh pendakwah. Insya Allah dengan metode yang dilakukan seperti cara Ujang Bustami ataupun Mama Abuya Muhtadi, kalaupun Mama Abuya Muhtadi berdakwah dengan cara dia berzikir, mengajarkan ilmu kepada para santrinya, alhamdulillah masih kita bisa terima, karena memang itulah bentuk dakwah yang dilakukan oleh para kiai, para ustadz. Tapi kalau berdakwah dengan kekerasan, memusuhi, bahkan hingga menyakiti badan orang lain, itu yang tidak bisa diterima, keliru dari pandangan-pandangan itu. Maka daripada itu, insya Allah di episode pertama di channel Cahaya Langit bersama Tubagus Abdullah Syafi'i, saya Tubagus Abdullah Syafi'i akan berdakwah melalui berziarah kubur di makam para aulia Allah. Pak, insya Allah mudah-mudahan dengan saya berdakwah dengan berziarah di makam karomah Allah akan menambahkan titik keilmuan kita dan akan kita kembali menghadap kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan episode kali ini akan saya buka dan saya akan berziarah ke makam Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Berapa sahabat Cahaya Langit, insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan satu keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.